Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM 24080710051. Baik, langsung saja kita langsung PHP Artisan Serve. Nah, di sini terdapat tampilan awal sebelum login untuk website kami, yaitu Kopi Kita. Di sini terdapat eh, eh, tulisan kopi bareng, tertawa bersama, kenalan lebih dekat. Dan juga ada foto untuk mempersantai atau lebih tepatnya membuat lebih elegan website kami agar lebih hangat. Untuk codingannya di sini yaitu di home blade PHP. Di sini juga tertera codingannya yaitu ada juga untuk memanggil fotonya. Selanjutnya ke halaman beranda. Di sini halaman beranda kami, halaman pertama setelah login dari website kami. Terus untuk codingannya, nih, di sini terdapat CSS, CSS-nya, terdapat juga codingan untuk kita memanggil gambarnya. Di sini juga terdapat root fun fact-nya. Dengan kita menekan tombol fun fact di web tadi, maka akan eh, pergi ke halaman web fun fact-nya. Langsung saja kita tekan fun fact copy-nya. Nah, di sini kita berada di halaman fun fact copy. Di sini menjelaskan apa istilah dasar-dasar kopi pertama kali ditemukan, fakta-fakta tentang kopi pertama kali dari mana menyebarnya, kenapa bisa populer hingga sekarang. Kopi berkembang menjadi bagian penting dari budaya dan gaya hidup di berbagai negara di dunia. Untuk codingannya itu di sini terdapat di fanpage Black PHP, di sini tertera juga CSS-CSS-nya untuk menampilkan web yang kita inginkan. Terus di sini ada juga untuk memanggil gambarnya, ada dua gambar tadi yang kita lihat. Di sini juga ada tulisan yang menampilkan tadi di webnya. Nah, Dimana kita sedang berada di tab event, di mana tab event ini akan menampilkan dua jenis event, yaitu event secara online, secara offline. Kita terdapat untuk online misalnya webinar Nusantara yang dilakukan secara Zoom. Dan offline itu bisa kita lihat di sini akan terletak tempat-tempat di mana event tersebut dilakukan. Selanjutnya, untuk tab selanjutnya itu juga ada tab tentang kami, di mana tentang kami itu menjelaskan tentang apa itu kopi kita. Eh, dan apa fungsi dari forum kopi kita ini. Untuk selanjutnya dari source code itu kita di sini memiliki template untuk event di mana di sini menggunakan layout.app sebagai blade utamanya. Selanjutnya di dalam itu ada transition di mana konten-konten pada halaman itu tadi ditampilkan. Dan ini merupakan eh, tambahkan di mana ketika diklik offline dia akan menampilkan event-event secara offline dan ketika diklik online akan menampilkan event secara online. Untuk CSS-nya itu kita letakkan di bawah dengan styles di mana kita juga mengimport uh, font-font dari Google. Untuk di bagian controller, ya kita di sini memiliki font controller di mana di controller bagian teks itu akan menampilkan halaman-halaman untuk si user nanti untuk melihat event baik secara online maupun baik di event online maupun event offline. Dan ini ada untuk admin di mana admin bisa menambahkan event-event lainnya, edit dan juga update event-event lainnya. Admin juga bisa menghapus event-event yang telah selesai. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yang tadi. Nah, di sini ada more alat seduh. Nah, di more ini kita bisa lihat alat seduh yang ingin kita ketahui. Misalnya kita klik di aroma pressnya. Nah, jadi di aroma press pro ini di sini kita bisa lihat deskripsi panjangnya tentang si aroma press pro ini ataupun artikel. Cuman di sini kami buat singkat saja, nggak terlalu panjang karena hanya untuk sebagai contoh.
Nah, untuk kodenya sendiri ada di sini. Nah, jadi pada blade ini halaman form untuk tambah alat copy. Nah, di sini kami memanfaatkan admin untuk layout utama, yaitu admin layout app. Nah, jadi agar tampilannya itu konsisten dengan halaman admin lainnya, di dalamnya kami buat section content. Nah, jadi halaman diawali dengan judul tambah alat copy begitu. Lalu sebuah kontainer untuk merapikan tampilan. Nah, ada juga terdapat tempat pengecekan session gitu kayak success. Nah, jadi fungsinya itu menampilkan pesan keberhasilan ketika data berhasil disimpan oleh controller. Nah, jadi pada formulir ini kami mengirimkan data ke root, yaitu admin alat copy store, menggunakan metode post dan dilengkapi dengan CSRF. CSRF. Nah, sebagai sistem keamanan Laravel begitu. Sini ada namanya atribut yang ini ada terlihat. Nah, itu digunakan supaya formulir dapat mengirim file gambar. Nah, jadi formulir ini memiliki beberapa input, yaitu nama alat copy yang wajib diisi, deskripsi singkat untuk tampilan ringkas, terus deskripsi panjangnya begitu. Nah, serta input file untuk mengunggah gambarnya nantinya. Nah, di bagian akhir terdapat tombol simpan. Nah, jadi yang berfungsi untuk mengirim seluruh data ke server data menyimpannya ke dalam database. Lalu selanjutnya ada kedai kopi. Nah, di sini di kedai kopi ini kita bisa melihat kedai apa aja sih yang ada di Banda Aceh ataupun di lokal begitu, wilayah lokal. Nah, misalnya ini Lamyong, di sini ada tertulis ratingnya berapa, lokasinya di mana, gimana deskripsinya. Misalnya warung kopi Cuk Nuni ada di Lampinang, terus kalau deskripsi dari orang-orang tuh pilihan mahasiswa dari zaman dulu. Terus ada juga Jakir, ini misalnya Darussalam. Nah, jadi ini murah, luas, cocok untuk nugas begitu. Nah, untuk kodenya sendiri ada ini di sini. Untuk blade-nya, nah di sini untuk menampilkan halaman tambah kedai kopi. Nah, di sini tuh untuk menambahkan pada bagian admin kita bisa ngedit gitu, nanti admin yang buat. Terus kami juga menggunakan layout admin layouts app. Nah, jadi agar tampilan itu tetap konsisten. Terus di dalamnya itu terdapat form yang mengarah ke root admin kedai store begitu. Terus dilengkapi juga dengan CSRF sebagai pengamannya. Nah, jadi formulir ini itu berisi tentang input nama kedai, lokasi, rating, deskripsi, dan upload gambar. Gitu juga sama edit. Nah, jadi kalau edit ini mengarah ke root admin kedai update. Nah, di sini parameter ID kedai menggunakan metode put untuk memperbarui data. Terus ada juga di sini indeks. Nah, di indeks ini merupakan tempat menampilkan halaman pengelolaan daftar kedai kopi. Nah, di sini memakai layout admin dashboard admin untuk menampilkan daftar seluruh kedai kopi yang tersimpan di database. Nah, menggunakan perulangan add forage tadi itu. Nah, jadi setiap kedai menampilkan nama dan lokasi serta dilengkapi tombol edit dan hapus untuk pengelolaan datanya. Nah, jadi di bagian atas terdapat tombol kedai kopi yang mengarah ke halaman create. Halaman ini tuh berfungsi sebagai pusat manajemen data kedai kopi bagi admin nantinya. Jadi begitu. Oke, sekian dari kami. Semoga teman-teman bisa memahami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.